Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua, anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini kita kembali bertemu di hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Dan hari ini kita masuk pada bab 7. Materi tentang patuh kepada orang tua dan guru, empati terhadap sesama. Nah, sebelum itu anakku semuanya, Mister ingin melakukan absensi kehadiran dulu. Saya mau tahu dulu siapa-siapa yang hadir hari ini dan siapa yang tidak hadir hari ini. Ya. Yang pertama, Ananda Abira. Andi Abira. Benar kabarnya, nak? Sehat ya. Kemudian Ananda Andi Alfiani. Sehat ya. Oke. Ananda Erlin. Sehat. Alhamdulillah. Kemudian Anda Khairul Nisa. Sehat. Alhamdulillah. Kemudian Anda Nurul Syifa. Sehat. Alhamdulillah. Kemudian Anda Waode. Hadir ya. Alhamdulillah. Jadi semuanya hadir pada hari ini dan semoga selalu hadir. Dan Mister doakan anakku semuanya di kelas 7A ini tetap berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Nah, sekarang anakku semuanya, Mister ingin bertanya dulu, siapa yang sudah baca materi tentang patuh kepada orang tua dan guru, empati terhadap sesama? Sudah ada yang baca? Belum ya? Belum. Oke, tidak apa-apa. Jadi hari ini Mister akan menyampaikan materi ini dan semoga materi ini setelah Mister Rahman sampaikan semuanya bisa paham. Ya. Oke, kita coba lihat apa tujuan ya. Kita belajar kali ini ya. Yang pertama, tujuannya bisa kita tolong saat belajar Anda. Coba Anda, siapa namanya? Atta, coba dibaca tujuannya dulu. Tujuannya pertama menerangkan sifat empati, kedua menyebutkan contoh perilaku empati, ketiga menjelaskan cara menghormati orang tua dan guru, keempat bersikap empati dalam kehidupan sehari-hari, kelima menghormati orang tua dan guru dan kehidupan sehari-hari. Itu tujuan materi kita. Ya. Jadi tujuan yang pertama menerangkan sifat empati. Kedua, menyebutkan contoh perilaku empati. Ketiga, menjelaskan cara menghormati orang tua dan guru. Keempat, bersikap empati dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, tujuan materi yang kita pelajari hari ini adalah menghormati orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini anak-anakku semuanya, Mister tidak bisa langsung menjelaskan semuanya tujuan yang ingin kita capai. Mister hanya ingin berbicara tentang empati. Ya, Mister hanya ingin menjelaskan sedikit tentang empati. Ya. Nah, sebelum Mister terlalu jauh menjelaskan tentang empati, Mister kepingin dulu mendapatkan jawaban dari Anda. Mungkin kelompok dari sini dulu. Apa itu empati? Apa? Rasa peduli. Kelompok di sana? Coba, apa kira di benak kita empati itu apa sih? Kan biasa kita dengar istilah itu ya. Empati itu kita harus punya sikap empati. Kita harus punya rasa empati. Apa itu empati? Kelompok ini merasakan perasaan good.
Sama ini jawabannya. Boleh. Perbuatan baik. Perbuatan baik. Good. Sini. Perilaku yang baik. Boleh. Kita coba. Apa itu empati? Bisa dibaca anak apa itu empati yang ada di slide di atas? Empati adalah sifat ikut merasakan perasaan orang lain, baik ketika orang lain tersebut sedang mengalami musibah maupun mendapatkan kebahagiaan. Itu empati. Ada persoalan rasa. Ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Tapi yang biasanya kadang susah untuk kita lakukan adalah merasakan kesusahan orang lain. Contoh misalnya, ketika tetangga kita mengalami satu peristiwa yang dahsyat, misalnya kebakaran, tidak sedikit di antara kita itu untuk bersikap empati terhadap tetangga. Misalnya kebakaran tetangga kita. Biasanya sikap empati seperti apa yang biasa dilakukan ketika ada musibah seperti itu? Membantu dalam hal apa? Pokoknya membantu. Oke, yang lain. Apa kira yang kita lakukan? Sikap empati seperti apa yang harus kita lakukan ketika tetangga kita mengalami kebakaran? Memberikan pakaian bekas. Tuh, yang lain. Memberikan fasilitas yang dibutuhkan. Memberikan fasilitas yang dibutuhkan misalnya? Seperti pakaian, alat-alat, makanan. Oke, good. Yang lain. Sikap empati seperti apa yang harus kita berikan kepada tetangga kita yang kena kebakaran? Bantuan ya, bantuan seperti apa? Memberikan tempat menginap sementara, boleh? Good. Sana. Mendoakan supaya diberi kesabaran dan ketabahan terhadap musibah yang ada. Coba kita lihat terkait dengan empati. Ternyata empati itu punya manfaat anak. Ya. Manfaat yang pertama yang harus dimiliki adalah supaya perasaan egois itu, ya, perasaan egois itu yang ada dalam diri kita itu hilang. Egoisme kita. Yang kedua, menghilangkan kesombongan karena munculnya rasa peduli. Yang ketiga, bisa kita mengevaluasi diri kita dan bisa kita kontrol diri kita. Ya. Jadi misalnya kita dalam perjalanan pulang dari sekolah menuju ke rumah. Dalam perjalanan itu kita melihat seorang anak yang sedang meminta-minta di pinggir jalan. Nah, sikap yang harus kita lakukan pada saat itu apakah hanya sebatas melihatnya saja atau bagaimana? Ayo. Memberikan uang ataupun makanan. Yang lain? Ya, seorang anak. Ya. Jadi gini andaku. Jadi ketika kita melihat sebuah kondisi seperti itu, maka yang biasa kita temukan di lapangan adalah ada orang yang memberikan uang, ya kan? Ada yang memberikan makanan. Tapi apakah cukup sampai di situ? Enggak. Tetapi yang biasa dan jarang dilakukan oleh orang adalah bagaimana si anak itu diberi fasilitas untuk untuk melanjutkan kehidupannya bila memang usianya masih dalam usia masih dalam usia bahwa anak itu harus belajar, maka biasa ada orang yang melakukan menjadikan anak itu sebagai anak angkat atau menitipkan dia ke panti-panti sosial
sehingga dia bisa mendapatkan pembelajaran seperti anak seusia. Ya, gitu. Nah sekarang kaitannya dengan empati ini itu bisa kita melihat di dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 8 itu. Bisa dibuka Ananda siapa lagi Gani, coba dibacakan surah An-Nisa ayat 8 itu. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismatu ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Shadaqallahul azim. Sebentar, tolong Anda kirim untuk membaca terjemahannya. Ya, silakan dibacakan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang sekutu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkan kepada mereka perkataan yang baik. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung. Sudah membacakan arti surah An-Nisa ayat 8. Nah sekarang Anda semuanya berbicara tentang empati itu bukan hanya sebatas memberikan bantuan, bukan hanya sebatas peduli terhadap apa yang menjadi kebutuhan, ya, kebutuhan orang-orang yang memang membutuhkan. Tetapi empati itu memang harus lahir dari dalam. Yang Mr. Rahman maksud lahir dari dalam, artinya ketika kondisi yang kita amati, kondisi yang kita lihat, kondisi di mana orang-orang yang merasakan kesusahan, itu biasanya secara otomatis kita rasakan. Kasihan ini orang, kasihan ini teman misalnya, kasihannya ini, ya muncul perasaan peduli untuk membantu. Ya. Nah sekarang Mister mau, ini ada berapa kelompok ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok. Coba kalian berdiskusi sama kelompoknya tentang, sebutkan, jadi masing-masing kelompok punya tugas menyebutkan contoh sikap empati dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Coba kalian berdiskusi, sebutkan masing-masing contoh berempati dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kasih waktu 3 menit. Ya 3 menit lah, silakan. Yang sudah silakan angkat tangan. Yang sudah menemukan contoh empati dalam kehidupan sehari-hari. Dan jadi sudah ya. Saya kira waktu yang Mister kasih untuk berdiskusi, masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya tentang sikap empati dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mau angkat tangan yang kelompok yang pertama?
Kelompok yang mau untuk menyampaikan sikap empati dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Coba kelompok 3 ya, silakan. Sedangkan kepada orang yang sedang membutuhkan atau membantu sesama teman atau keluarga yang sedang kesusahan dan membutuhkan. Oke, thank you banget. Mantap. Ada yang lain? Kelompok yang kedua? Boleh kelompok pertama silakan. Apa contoh empati dalam kehidupan sehari-hari? Contoh singkat. Oke. Oke. Yang lain? Kelompok yang lain bisa nak? Silakan. Kelompok saya nomor 2. Tolong menolong. Misalnya? Oke, sekarang Mister mau kasih contoh empati dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini hari Rabu. Hari ini kita memakai pakaian pramuka. Nah, dalam kegiatan proses belajar mengajar, Bapak Ibu guru meminta kalian untuk menulis tugas hari ini. Nah, ada salah seorang teman kita tidak membawa alat tulis. Maka sikap empati yang harus kita lakukan apa? Meminjamkan dia alat tulis kepada dia. Itu contoh sikap empati. Yang kedua, hari ini kita mendapatkan kabar bahwa salah seorang teman kita sakit dan sementara dirawat di rumah sakit. Maka sikap empati yang harus kita lakukan apa? Menjenguk, mendoakannya, membawakan dia semacam buah-buahan ya, membawakan dia makanan yang dia sukai. Apa yang harus sikap empati? Apa yang harus kita lakukan ketika mendapatkan kabar teman saya sakit, sementara dirawat di rumah sakit? Atau memberikan dia semacam support, dukungan bahwa kamu pasti akan sehat dan mendoakannya supaya Allah menyegerakan ya agar dia bisa sembuh, lekas sembuh ya. Ya, saya kira hari ini anak-anakku semuanya materi tentang empati saya kira sudah cukup. Sebelum Mr. Rahman mengakhiri materi kita hari ini, Mr. menyimpulkan bahwa empati itu adalah sebuah sikap yang sangat terpuji. Artinya sikap empati itu Mr. mengharapkan anak-anakku supaya sikap empati itu kita miliki. Sikap empati itu harus selalu kita latih. Sikap empati itu harus dimiliki oleh seorang anak yang seusia kalian. Bahkan sikap empati ini harus dimiliki oleh setiap individu. Karena kenapa? Karena peduli terhadap sesama itu hal yang sangat luar biasa. Hal yang sangat dibutuhkan oleh orang lain. Jika dalam kondisi tertentu memang kita harus membantu dan memberikan uluran tangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, ternyata empati itu memang punya manfaat. Manfaatnya yang pertama, menghilangkan sikap egois dalam diri kita. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk mengevaluasi diri kita. Dan yang ketiga, menghilangkan rasa kesombongan yang ada di dalam diri kita. Saya kira itu saja barangkali anakku semuanya materi yang sempat sampaikan pada kesempatan hari ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan masih materi ini, tetapi poinnya sudah masuk bagaimana menghormati orang tua dan menghormati guru
guru kita. Saya kira cukup sampai di sini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam